Untuk hari raya kemarin saya bisa mencapai 3 ton, Pak. Bener itu. Cakep, sing penting wani. Makan lagi Wani. tapi yang ini istimewa, Pak. Oh iya. Lezat. Aku dari tadi ngencas, ngerti ngencas? Netes itu. Ini adalah salah satu bandeng yang paling top di Semarang. Bandeng itu anu ya, ciri khas Semarang ya. Iya, iya, bandeng duri lunak. Iya. Bandeng lunak. Karisma. Duri lunak apa lunak duri? Lunak duri. Nah, ini istimewanya Pak Iya. Ganda. Siapa jualan? Pak Ganda sebut saja rest area mana di Jawa Tengah. Sebut saja. Lali ya. Enggak, saya hanya ingin mengatakan Iya. seluruh area Jawa Tengah ada bandeng karisma. Wih. Jadi kalau pas di jalan mau bawa oleh-oleh lupa mampir Langsung mampir aja bandeng karisma, dan ini adalah originally from Semarang. Karisma. Dan yang lebih keren lagi apa? Pak Ganjar, Pak Gub kita sudah dahar bandeng ini. Iya. Pak Wali sudah Wali, biasa. ya. Iya. Apalagi dinas koperasi, terus. Nah, jadi sampai nggak kepengen dang jajal. Ya kepengen ya. Kusik. Saya kagungan dulu mrene. Ya, langsung aja kita sekarang aja. panggil aja. Ibu Mujiati. Iya. Monggo Bu, sugeng rawuh. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Bu, Iya, Bu. terima kasih, salam kenal. Iya. Nah, Ini. aku tadi ketok cilik nih Pak Ganda. Bu Muji, Iya, Pak. ini kok sangat menggiurkan gitu ya Bu Muji ya. Sebentar Pak Jumalan. Sebelum lanjut, Iya lali aku, sorry. kita Sapa dulu sobat kental Bu. Sapa dulu sobat kental Bu. Siapa dulu? Siapa dulu? Disapa. Selamat sore, Sobat kental. Sobat Kendel di Kota Semarang. Nama saya Mujiati. Produk saya yaitu produk unggulan Kota Semarang, yaitu bandeng karisma. Karisma. Luar biasa. Karismanya Kota Semarang? Betul sekali. Ya bandeng karisma. Ibu, ini ada berapa varian ini yang Ibu jual? Saya sih mempunyai beberapa varian, Pak. Iya. Khusus untuk bandeng duri lunak ini ada 2 varian, Ya. yaitu yang produk frozen, Frozen. dan juga Frozen. ada yang kering. Kering, frozen Dan juga di samping Mm-mm. duri lunak ini saya ada produk seperti otak-otak, Oh. ada pepes, Oh, ada bandeng bandeng pepes ya? asap, ada bandeng cabut duri. Wah, lengkap Semuanya ya. merek karisma. Semuanya merek karisma. Dan itu di rest area seluruh Jawa Tengah? Tidak, Pak, khusus yang saya titipkan di rest area yang jual itu khusus duri lunak karisma. Jadi produk-produk seperti oke. pepes, otak-otak, Ya. bandeng asap, dan Ah. cabut duri itu produk-produk pesanan saja. Peseno otak-otak Semarang itu Yes. top. Seperti itu, Pak. Apalagi otak-otak Bandung. Otak-otak Bandung Semarang. Otak-otak Bandung itu gimana sih? Otak-otak bandeng Kalau itu otak-otak Tengiri itu kan yang dibungkus kayak lontong Kayak itu. itu, ya. Nah, otak-otak Bandung beripun. sama, Pak. Otak-otak bandeng Oh, itu. dibungkus kayak lontong juga? Yes, saya bungkus seperti Bentuknya lontong. bandeng gitu Ibu ya. Bentuknya bandeng. Mana isinya? Jadi ini ya. itu khusus punya saya ya, Pak. Sebelum saya buat otak-otak, sebelum saya fillet, itu durinya saya cabut duri dulu. Wis. Oke. Setelah dicabut duri, baru kita fillet, Nah, kasih bumbu, dimasukkan lagi ke kulitnya, ya. baru kita bungkus pakai daun pisang. Kita kukus, kan sudah mateng. Baru kita masukkan plastik vakum, kita masukkan ke freezer. Itu- Jadi bisa bertahan sampai
1 bulan 2 bulan. Ya seperti itu. Karena itu produk frozen kalau penyimpanannya tidak hati-hati Pak, itu sangat berbahaya karena ini seperti otak-otak, pepes itu termasuk protein tinggi. Jadi harus berhati-hati dalam penyimpanannya. Kalau tidak berhati-hati apa yang terjadi? Nanti kalau nyimpannya sembarangan, nggak keburu-buru dimakan, rusak sampai keluar. I see. Ini kan karena protein Pak. Protein itu memang cepat ya. Jadi ketahanannya berapa lama? Kalau yang ini? Kalau yang ini Pak, yang basah, bandeng duri lunak ini di luar 1 kali 24 jam. Yang basah, bandeng duri lunak ini di luar itu 1 kali 24 jam. Ini ya, maaf ya Bu, tak ambil ya. Sorry. 1 kali 24 jam. Ini 1 kali 24 jam. Nah, ini basah. Basah ya. Terus kalau yang bukan basah apa namanya? Kalau yang bukan basah itu kering Pak. Kering itu seperti apa? Kering itu setelah basah seperti ini kita tipasi, masukkan oven Pak. Mesin oven. Loh, berarti sudah mateng. Sudah mateng, tapi harus di oven. Oven itu proses pengeringan. 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 Setelah kering baru kita vakum. Ya. Ini pun sudah mateng. Ini sudah mateng, tapi belum di oven Pak, masih basah. Kalau sudah di oven itu kering. Kalau sudah di oven sudah kering. Jadi berapa lama ketahanannya? 3 sampai 4 bulan Pak. Woi, di luar suhu dingin. Wow, tapi di vakum ya? Vakum ya. Seperti itu. Wow, tapi regane ya beda mesti. Ya, seperti itu beda. Nek ngeten iki pinter. Yang basah berapa Bu? Kalau basah ini 1 dus harganya 45.000. Kira-kira berapa gram? Ini isi 2 ini karena bandeng saya besar ya. Itu antara 450 sampai 550 gram, setengah kilo lebih. Setengah kilo ya. Hanya 45.000 berapa? 45.000. 45.000. Hanya 45.000 loh. Tapi kalau di vakum Pak, gede itu. Bandengnya gede loh Pak. Bandengnya besar. 40.000 loh, murah. Iya. Nah, ya. Iya. 500-an gram kira-kira. Kalau yang frozen 50 ya, selisih 5.000 ya? Ya, yang yang di vakum. Yang vakum. Vakum ya? Vakum itu di oven dulu, kemudian dimasukkan plastik. Sebulan lagi Bu ya? Iya Pak. 3 bulan ya? 3 bulan. 3 bulan Mas? 3 sampai 4 bulan. Kalau ini hanya 1 kali 24 jam. So, kalau bagi yang oleh-oleh, memang sangat disarankan yang sudah vakum Pak. Betul sekali. Kalau yang ready to eat, ya ini yang begini-begini. Kalau langsung mau dinikmati, ya belinya yang basah aja. Misalkan kalau perjalanan ke Jakarta naik pesawat ya pakai ini masih bisa. Bu, sebetulnya cara makannya itu bisa langsung dimakan atau digoreng dulu? Ini kok Ibu buat saya digoreng dulu? Sebenarnya sih langsung dimakan gitu. Bagi yang bisa, kolesterolnya tinggi sudah enak Pak. Oh iya. Karena ini penyimpanannya itu lewat kulkas. Makan kalau nggak rasanya panas itu kok kurang. Makanya harus kita goreng dulu. Iya. Kan diangetin aja toh. Ini Ibu masih tambah sesuatu enggak gorengnya ini? Ya. Ditambahi apa ya? Tambahin telur Pak. Telur, betul. Seperti itu. Ya. Ini resepnya Bu Muji ya. Jadi ini ditambah telur. Ya. Sorry Pak Ganda, jangan ngencas saja. Iya. Mantap sekali. Apa lagi ya Pak Ganda yang kita tanyakan ya? Ini sudah sejak kapan Bu? Saya dari 2013 Pak. 2013 Iya. lama juga ya. Senior Ya. Ini memang salah satu bandeng andalan Semarang. 9 tahun loh. Salah satu merek top Semarang itu ya Karisma. Amin. Seruput dulu. Pak Jumala, saya sangat puas Pak dengan layanan BTN 12. Oh iya, saya kan juga sudah pakai. Sing paling tak suka ya apa coba? Apa? Eksekutif lounge di bandara. Wow. Biasanya saya harus bayar 150.000 minimal loh Pak, bisa lebih itu. Sekarang gratis, kita bisa makan, bisa minum, free ya? Free ya. Sambil nunggu panggilan flight ya. Yang kedua, diskon di mana-mana. Di banyak merchant, resto, hotel, sports center, health center, di grosir. Saya senang Pak kalau ke kantor BTN
kita dapat fasilitas exclusive lounge. Oh iya, ya. Nah, di situ nanti kita dapat layanan transaksi eksklusif. Iya, eksklusif. Jadi orang bareng wong akeh itu signifikan. Bisa ngopi, ya, ada snacknya. Ya. Nyaman lah Pak. Ya. Dan kita dapat juga safe deposit box Pak di bank itu. Oke. Layanan BTN prioritas. Gratis juga kan? Gratis juga, ya kan? Oke. Dan dapat hadiah di hari istimewa Pak. Ulang tahun. Iya, dan itu bisa kita pilih sendiri Pak. Wow. Dan satu lagi Pak. Apa Pak? Meeting room itu juga saya suka, sering pakai. Oh iya. Jadi kalau kita meeting dengan klien itu bisa di PTN. Memang tidak di semua kantor, tapi Ya. ada kantor-kantor tertentu yang menyediakan meeting room untuk kita. Ini harus dimanfaatkan ya. Iya, Pak Aryawan, teman kita harus kita segera ajak biar menikmati. Oke, Ya. Pak. Tingkatkan saldo Anda untuk mendapatkan fasilitas BTN prioritas. Mantap nih. Jadi teman-teman ya, kalau oleh-oleh Semarang itu ya tidak hanya ini sebetulnya memang, tetapi ini salah satu merek topnya Semarang. Jadi kalau dan asiknya bisa diperoleh di seluruh rest area. Jadi kalau kita misalnya, waduh lupa oleh-oleh gitu ya, dimanapun kita bisa mampir ke rest area beli Karisma. Kalau ada outletnya juga nggak di outlet? Ya, sementara ini outlet rekanan Pak. Rekanan ya? Ya. Untuk toko sendiri belum Pak rencananya. Ya. Kalau di Semarang di mana nih toko rekanannya? Rekanan itu saya di seluruh rest area Jateng. Oke. Mulai Oh, dari itu. Cirebon Oke. sampai ke Surakarta. Ya, terus Jawa Barat ada di oleh-oleh Malabar. Jawa Timur ada di KM 726, 725. Jawa Timur ada 726, 725 itu daerah mana sih? Kota mana? 726, 725. Sukoharjo. Sukoharjo. KM. Jawa Timur. Jawa Timur KM 726, 725. Sidoarjo. Sidoarjo. Ya. Oh, Sukoharjo Solo. Sidoarjo ya. Kalau di Semarang Bu, di Semarang ini saya di mana? Masa rekanan outletnya di mana? Dalam kota ada nggak? ini Pak di Kedung Mundu sini ada oleh-oleh Semar itu. Oh. Depan pom bensin itu ada produk saya di situ. Ya, satu. Ya. Terus di Pandanaran juga ada. Pandanaran ada ya? Oleh-oleh 52 ada. 52 itu di mana? 52 itu Madukoro. Di Madukoro. Oh, iya. Ada juga di oleh-oleh Pandanaran yang dekat Rumah Sakit Tugu. Oh, yang sana ya? Ya, Oke, itu juga oke. ada produk saya. Kalau di mana? kota-kota juga Kota ada. lama ada juga. Terus ini Pak, sepanjang jalan raya Solotigo mau ke Boyolali itu oleh-oleh Sido Mampir. Yang paling terkenal itu juga ada produk saya. Boyolali, ya. Sido Mampir. Terus sepanjang Tuntang itu ada rumah makan Cikal Gading. Oh ya, jalan. Ya. Dari sini kanan jalan Pak. Oh, kanan jalan, ya. Kalau dari sana itu kiri jalan. Cikal Gading, ya, Itu ya, oleh-oleh ya. Menara juga ada produk itu saya Pak. Pokoknya cari di Ya. Google banyak pasti Ya. akan muncul nanti. Iya, Pak. Bandeng Karisma yang terdekat ada di mana? Ya, siap. Wah. Kalau online melayani lewat apa nih? Online saya bisa melayani lewat Topet, Tokopedia, terus Shopee juga Shopee, ada. ada semua ya. Ada. Instagram juga ya tentunya Iya, ya. iya. Wah, keren. Lengkap Pak Jumbalan. Dahsyat. Luar biasa. Iya. Ini tadi yang terbawa apa saja ya? Saya ini hanya membawa bandeng duri lunak aja Pak. Duri lunak, ya. Iya, karena memang unggulan saya yang paling terlaris. Best seller itu Ya, duri lunak. duri Best seller lunaknya. duri lunak ya. Jadi untuk produk-produk varian itu hanya pesanan saja Pak. Iya. Sebentar, duri lunak itu maksudnya bandeng fresh ditarik durinya Ya. atau di presto? Di Presto Pak. Oh, di presto. Ya, Iya, jadi iya. makan masih ada durinya. Beda ya, namanya duri lunak ya. Ya. Kalau yang tanpa duri kan tanpa duri namanya. Tanpa duri. Oh, beda. Cabut duri. Itu bandengnya Cabut cabut duri. duri. Jadi bandengnya masih mentah segar, Nggih, tapi dicabut. sudah tidak ada durinya. Ibu juga ada itu. punya. Ada, Iya, iya. harus kan? pesen, Nabi harus pesen. Iya. Ada pesanan ya? Ada ya. Itu Iya. langsung misalkan hari ini pesen nanti malam sudah bisa dicabut. Oh. Dalam Cabut waktu duri juga ada. 1 jam 2 jam sudah dicabut sudah selesai. Iya, Itu iya, ya? iya. Iya. Bu, kalau yang cabut duri kira-kira 500 gram kayak gini berapa? Sabut duri saya jual per kilo Pak. Oh, per kilo. Iya. Oke. 1 kilo 70.000. 70.000 itu mentah ya? Mentah. Belum bisa dimakan kan? Belum. Kalau seperti ini kan sudah bisa dimakan Iya. ya, meskipun Oh. memang lebih keren kalau diangetkan lagi. Ya, gitu, kan anget kan digoreng, enak. misalnya gitu ya. Anget tuh pakai sambal gitu. Iya. Biasanya nganu Pak, kalau ini produk yang bandeng
segar cabu duri itu biasanya tuh orang-orang Korea Pak senang dengan produk maran itu karena mereka di shop jadi makan itu udah nggak ada durinya. Segar. Terus juga pindang kalau ada sari ngenang ini terus ya. Setuju. Setuju. Dibuat di Bandung ya. Wah, top banget. Enak ya. Wah, ada pesen ya. Wis ora duri pesen ya. Sekilo 70.000. Iya. Bisa Pak nanti WA pesen Pak. Gitu ya. Mantap. Yang pengen pesan lihat di deskripsi. Ya, nanti ada kontaknya Bu Mujiati ya. Apalagi nih produknya Bu Muji kecuali Karisma yang best seller, kemudian juga cabu duri, otak-otak ada nggak? Ada Pak, otak-otak iya. Pepes. Otak-otak itu. Pepes juga ada, otak-otak ada. Beda nggih? Ya, beda. Nek pepes pripun, nek otak-otak pripun? Kalau otak-otak itu Pak, kita dibuka dulu bandengnya. Bandengnya dibuka? Ya. Dibuka ngeten, belek ngeten? Ya. Oke, terus? Kita filet Pak dagingnya. Filet? Ya, kita ambil filet. Diambil daging? Ya. Terus? Setelah itu dikasih bumbu Pak. Dikasih bumbu? Bumbu ada cabai sedikit, ada merica, ya Pak. Terus? Ada apa itu brambang, bawang, seperti itu ya Pak ya. Penyedap rasa. Telur. Yes. Ya. Itu kita masukkan Pak ke dalam kulitnya ikan tadi. Oke. Terus? Itu baru dikukus. Itu kalau otak-otak dikukus, ya. Tapi kalau pepes enggak Pak. Dagingnya masih utuh tetap. Daging masih utuh. Ya tepat. Coba kita buat bumbu sendiri. Buat bumbu. Bumbunya ada di luar. Iya. Nanti dikasih kayak daun kemangi. Seperti itu. Ada yang pesanan pengen dikasih bibit ulu seperti itu. Kayak biasanya pepes. Itu durinya sudah lunak itu. Durinya sudah dicabut duri semua punya saya. Cabut duri semua. Seperti dan itu bukan resto ya? Bukan, dari bandeng seger. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang jualan pepes itu presto dulu. Enggak, yang ini. Kalau saya enggak, kalau saya bandeng segar. Bandeng segar ya, campur pepes ya. Iya. Asiknya, sebetulnya memang asik kalau pepes itu seger Pak. Seger ya. Cuman yang banyak terjadi adalah kita jepui durine dia isi perjuangan. Nah, ini sudah cabut duri. Jadi semuanya sudah cabut duri Pak. Pepes maupun otak-otak sudah cabut duri. Harganya? Kalau pepes berapa harganya? Kalau pepes saya harganya itu per ekor antara 35 sampai 40 tergantung besar kecil. Per ekor ya? Ya, per ekor. Per ekor ya. 35 sampai 40.000 ya. Jadi ngiler terus ya. Napa malih harganya? Ada juga bandeng asap Pak. Asap? Ya, asap. Ya. Gimana ya? Bandeng asap itu harganya 1 kilo hampir sekitar 125. Oke. Apa itu istimewanya? Proses masaknya gimana itu? Proses masaknya Pak, bandeng asap itu kalau pesanannya nggak banyak, kita rugi di alatnya Pak. Sementara ini kita alatnya masih sewa, punya rekanan kita. Jadi saya belum memiliki, saya masih sewa dengan rekanan. Jadi misalkan sehari ini ada pesanan hanya 1 kilo nggak saya layani, saya operkan ke teman saja. Misalkan ada, saya mau pesan bandeng asap 5 kilo, 4 kilo, baru saya yang membuat. Saya bayar sewa alat seperti itu. Karena ini memang prosesnya itu asap itu nggak seperti ngasap ikan panggang mau dimangut gitu ya. Itu ada pengapiannya tuh tersendiri. Jadi baunya, aromanya itu betul-betul wangi. Karena ini yang terkenal itu bandeng asap kan ada di Jawa Timur Pak. Oh gitu ya? Ya, tapi ini Kota Semarang juga nggak mau kalah. Gitu ya? Ada lagi produknya lagi? Sementara sudah. Sementara itu? Ada Pak. Apa? Saya ada produk lagi botok bandeng Pak. Wah, mantap. Botok bandeng ini saya sudah lama. Berarti bungkusnya yang begini tuh ya? Itu bandengnya bandeng segar Pak, sudah cabut duri. Sama dengan pepes toh? Sama. Itu satu bandeng kita potong jadi tergantung harganya. Jadi ada 4 ada yang 3. Ini saya sementara yang apa ini selama pandemi. Pandemi ini untuk botok saya off. Karena apa Pak? Kebanyakan yang pesen itu saya rekanan dari catering yang pengantin itu. Jadi misalkan ada porsi ya
bungkusnya seperti inilah Pak, garang asem gitu, tapi dalamnya itu botok bandeng. Iya. Jadi botok bandengnya itu ya bumbunya seperti kayak ini Pak, apa itu? Botok ikan, ini telur asin. Iya. Beda sama pepes ya? Oh beda Pak. Ya. Itu kalau pepes kan lomboknya kita campur jadi satu. Kalau botok itu yang lomboknya ijen-ijen. Lombok gala ijen-ijen itu Pak. Jadi nanti sama dikelepos pakai itu. Itu berarti mana ya? Tetap lonjoran gitu ya? Lonjornya ya. Seperti itu. Iya. Modelnya. Fungsi. Ya. Best sellernya kan ini ya, bandeng Duri Luna ini ya. Apa sih istimewanya? Kok iso ngetok di Semarang ini? Bahkan Jawa Tengah, apa istimewa? Istimewanya gini Pak, karena itu keulatan kami dan ketekunan kami, serta ya ridho dari yang di atas Pak. Semua itu usaha itu saya serahkan yang di atas. Karena di kota Semarang ini bukan puluhan lagi Pak, yang namanya bandeng tuh ratusan. Ratusannya Pak ya. Tapi ini bisa termasuk beberapa di top branding. Iya. Mungkin hanya 1, 2, 3 lah mungkin ya top branding. Salah satunya Karisma. Ya, seperti itu Pak. Jadi kita itu memang ulek aja, penuh dengan kesabaran. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, bersaing yang sehat, seperti itu Pak. Doa saya kalau bandeng saya ini laku pesat, berarti saya itu bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Betul. Seperti itu Pak. Dari sisi yang masak juga mengandalkan, seneng tiap hari masak. Dari yang cuci bandeng, kok ini beberapa hari nggak dihubungin ya sama Bu Muci, apa bandengnya sepi lah. Tapi kalau tiap hari saya hubungi kan seneng. Seperti itu. Jadi ini doa-doa dari semua karyawan. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Iya betul. Sing tuku. Ya seperti itu. Sing tuku itu ya dapat berkat loh. Iya betul. Gua hadiah. Bojone digawe oleh lho, apa ora seneng? Iya. Gitu. Luar biasa ini, padahal sing tuku sudah ratusan ribu. Oh iyalah Pak. Iya tuh, sudah sekian tahun ya. Itu saya untuk tahun kemarin baru sekali ini Pak. Pandemi saya 2 tahun ini off ya masih jualan tapi sedikit-sedikit. Rest area kan sering tutup terus, pulang mudik nggak boleh. Puji Tuhan untuk tahun baru, untuk hari raya kemarin saya bisa mencapai 3 ton Pak. Betul sekali. Itu berapa lama 3 ton? Ya antara dari bulan awal Juni sampai Juli. Cuma 2 bulan. Wow. Saya jual seperti itu 3 ton. Nah ini di pembukuannya supplier saya ada 4 supplier dari Empang Agung, dari Pasar Kobong, dari Weleri, dan juga dari Kendal. Ada 4 supplier bandeng. Wah, luar biasa ya. Apalagi nih istimewanya? Apa Bu, dari rasa? Ini sertifikat. Sorry, sebelum rasa. Sertifikat apa sih? Alhamdulillah ya Pak, puji Tuhan ya. Pastinya halal ada ya. Legalitas saya halal sudah ada. Terus untuk legalitas terutama itu BPOM itu sudah ada Pak. Bahkan di kota Semarang ini hanya Bandeng Karisma dan Citra Bandeng yang sudah Citra ning kota Semarang itu Bandeng Citra. Karisma ning kota Semarang ya. Itu jadi, yang punya BPOM. Yang atau merek dagang atau apa? Merek dagang juga sudah ada, saya sudah punya. Jadi ini sudah di bawah pengawasan obat dan makanan, sudah diawasi seperti oleh BPOM. Dijamin tidak ada bahan pengawet. Karena garam itu sudah termasuk bahan pengawet. Gitu ya? Rasa-rasa. Iya, rasanya gimana kalau rasa Bu? Istimewanya apa nih? Kok uang udah kepencot kalau Karisma? Rasanya ya nggak begitu anyep, nggak begitu asin. Terutama ya Pak ya lumayan gurih lah Pak ya. Gurih ya. Karena kita orangnya low
profil loh Pak Agada ya. Iya. Karena kita cara pemilihannya ikan itu betul-betul yang profesional Pak. Kita berani membeli harga bahan mahal. Justru kita kalau ditawarin ikan murah itu malah curiga Pak. Wah ini gitu ya? Biasanya di pasaran 1 kilo 30.000 kok ada yang nawarin 25. Ikan apa ini? Ya jangan-jangan ada ikan returan kemarin. Jadi kita nggak berani beli seperti ini. Gimana Bu? Yang agak bau tanah itu gimana? Sebenarnya semua bandeng itu bau tanah, hanya cara penyuciannya saja Pak. Oh nyuciannya. Jadi ini orang bau tanah toh? Tidak. Jadi yang bau tanah itu cara penyuciannya nggak bersih Pak. Kurang bersih. Jadi ya? semuanya itu yang namanya bandeng itu kotoran ada di insang. Kalau insangnya nggak diambil pasti itu bau tanah. Kalau saya ini ini dalamnya sudah tidak ada insangnya ini Pak, sudah bersih. Kalau Bapak beli ada insangnya nggak diambil pasti bau tanah. Dan itu di proses awal kan? Iya. Proses awal ya Bu ya. Iya seperti itu. Meskipun kita mau goreng insangnya baru dibuang ya wis kadung. Kadung ya. Bu ya. Iya karena kotoran bandeng itu ngumpulnya ada di insang. Jadi beda dengan ikan-ikan lain. Kotorannya tuh banyak di insangnya. Belakang sini. Dan itu yang bikin gurih dan tidak bau tanah. Ora percaya? Coba. Bisa coba ya? Oh iya Pak, silakan. Kita coba ya Bu. Ya Pak, silakan Pak. Mbak Asih maaf ya. Berarti saya makan dulu ya. Ini sambelnya Pak. Sambelnya tuh ya. Waduh. Sambelnya terasi nih Bu ya. Iya, siap. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Wah. Ya, gurihnya, asinnya pas. Iki rasa nganggo sego tak gaduh enak. Ya. Nggih terus ya Bu ya. Betul Pak. Iya. Karena tidak begitu asin nggak. Enak ini Bu. Ini loh. Iya. Gak usah pakai sego. Tapi nek sampean eman-eman, ngelawuhi yo kasih sego. Tapi kalau nganggo sego wis enak. Bener? Iya. Serius. Lu gadon enak Pak ya. Gadon. Ini sambelnya ya enak Pak. Sambel terasinya nih Pak. Pokoknya 6 wahid lah. Karisma ya. Benar-benar berkarisma. Harus dihabisin Pak. Dihabisin Pak. Pasti Pak habis. Aku orang jamin habis sego. Tapi bandengnya mesti entek sak menit tok. Wah, pasti habis. Wah, enak. Enak betul. Enak betul. Dagingnya lembut. Wow. Cabut duri pasti enak lagi ya. Pepes ya. Sama botok Ibu ya. Iya, botok lebih enak lagi. Itu banyak yang dipakai tuh kalau botok itu pengantin punya kerja seperti itu Pak. Oh dapat sering dapat itu iya, ya? Iya dapat sering. Dari catering berarti? Dari ya? catering ya. Jadi pandemi kemarin anu Bu ya, sama juga ya, agak menurun ya penjualannya? Agak menurun, tapi kalau untuk oleh-oleh sih masih biasa, ya? Cuma ya nggak begitu pesat sekali gitu. Siap. Kemudian, maaf ya, ketok geragas. Sampai enak
Saya juga minum ini Pak. Monggo disikicak. Iya. Mbak Asih nunjuk. Iya. Kalau penjualan online juga rame Bu? Gimana Pak? Yang online rame juga, yang Tokped, Shopee itu? Ya lumayan Pak. Cuma nggak begitu Pak, karena Bandeng itu kan produk oleh-oleh Pak. Iya. Jadi ya, begitu ya, beda benar. dengan kayak aksesoris, tas, baju itu biasanya banyak di Shopee seperti itu. Dalam sebulan berapa ini Bu buat produksi ini bandengnya Bu? Saya rata-rata tuh sebulan antara 900 sampai 1100 kilo. Ya. Itu rutin. Cuma ya hanya hari raya kemarin itu. Benar-benar luar biasa ya. Soalnya kan hari raya kemarin orang sudah pulang semua. Betul. Dulu kan masih pandemi toh. Iya Pak. Udah 2 tahun nggak pulang ya? Iya. Kemarin tuh orang euforia pulang. Wah, itu yang ramai gimana yang di rest area gitu ya? Kalau kemarin itu nggak, yang satu arah nggak langsung tutup, itu lebih ramai lagi Pak. Karena kan kalau yang dibuka semuanya tuh kan rest area ditutup, nggak boleh masuk. Iya, jadi nggak bisa istirahat. Kalau itu nggak buka tutup, itu lebih ramai lagi, ngeri lagi seperti itu. Langsung habis bro, maaf Bu, langsung telas Bu. Terima kasih Pak. Ya. Pak Jumala, recommended. Boleh kalau mau dilanjut ngomong-ngobrol. Saya tak menikmati dulu. Siap. Asli recommended. Bandeng Karisma. Mantap. Ini sambelnya ini terasinya enak. Ya, sambelnya terasinya dari Juwana. Terasi Juwana. Jadi Juwana itu salah satu dari terasi terbaik di Jawa Tengah, mungkin Indonesia ya Bu ya? Iya. Terus ada anak-anak saya itu kadang-kadang makannya nggak pakai sambal ini Bu, tapi pakai sambal saus. Wah itu juga enak, itu alternatif Bu. Alternatif. Kan bocah saat ini Bu ora pati kulino sambal terasi ya. Itu pakai sambal saus juga, wah enak banget. Wow. Akhirnya enggak juga? Ya jelas tuh. Tapi ini masih ada loh Pak. Inggih, matur nuwun. Bu, Ibu habis rekaman Bu. Gimana Pak? Habis rekaman lanjut. Nanti habis rekaman kita rebutan. Bu, cobain jenengan cerita suka dukanya. Siap. Saya suka duka ya Pak ya. Iya, sampai tontonan ngeten itu kan mesti ono dukanya juga. Apa bisa saya menceritakan dari awal Pak? Saya. Monggo Bu, silakan Bu. Gimana perjalanannya? Perjalanan saya ya. Mulai dari tahun berapa itu? 2013. Oke. Saya Pak mau cerita sedikit. Saya tidak pernah punya angan-angan kepingin jualan bandeng, berwira swasta, enggak Pak. Enggak kepikiran. Saya enggak kepikiran. Saya dari SMP, SMA, bahkan kuliah. Saya tuh hidup tuh sudah susah Pak. Susahnya beripun. Karena betul-betul saya dari keluarga yang biasa. Katakanlah kalau ikan itu teri gitu Pak. Oh alah ya. Ikan itu teri, nggak ikan kakap Pak. Ya. Ya. Jadi ketika saya masih kuliah itu Pak, jujur aja, kalau pagi saya mikul tas, tapi kalau sore saya fakultas. Pagi mikul tas, sore fakultas. Ya, seperti itu. Apa itu mikul tasnya? Mikul tas itu saya bekerja sehari sebagai sales. Saya bekerja di Unilever, tapi saya mengambil produk-produk yang dijual di pasar seperti Moto Miwon, bumbu masak kepala sapi,
sabun Leboy. Itu saya masukkan ke toko-toko pasar-pasar besar. Dengan target sekian ratus ribu. Ya. Sampai jam berapa? Saya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Tapi karena saya kerjanya ke Ambarawa, ke Salatiga, muter Pak. Bahkan door to door. Itu kadang-kadang pulang sampai jam 7 malam. Ya. Sedangkan orang tua saya sakit, saya menghidupi 2 adik saya masih kuliah, yang masih sekolah. Ya. Ketika itu pengalaman yang tidak bisa saya tinggalkan, masih terngiang-ngiang Pak. Saya waktu itu tahun 1983, 84. Itu saya sudah bekerja sebagai sales girl. 83, 84. Iya, 83, 84. Waktu itu saya tuh kuliah semester 4 Pak. Saya angkatan tahun 82. Itu adik-adiknya masih sekolah gitu? Masih SMP dan jenengan yang? Iya. Saya yang membiayai karena orang tua saya sakit. Terus setelah itu Pak, saya pengalaman tidak bisa saya hilangkan. Saya jam 4 sore ini ujian Pak. Kuliah saya di Fakultas Non Gelar Ekonomi FN, Ekonomi D3 di Undip. Iya. Lah terus jam 4 itu harus masuk kuliah. Pada jam 4 itu saya harus target dapat 25 juta waktu itu. Saya baru dapat 5 juta. Kalau ini ndak bisa nutup, saya nggak dapat gajian. Caranya bagaimana? Akhirnya saya itu Pak berani menitipkan ke toko-toko tanpa mendapatkan uang. Yang penting saya nutup dulu. Soal uang dahuluan. Akhirnya saya pergi naik bis untuk dari Ambarawa, nggak barengan sama mobil sales itu Pak. Nanti kalau saya bareng mobil sales nggak bisa ikut ujian. Nggak bisa ujian ya. Saya naik bis, saya tuh. Lah dagangan nih kalau naik bis dagangannya? Kan ada mobil Pak. Satu grup itu. Satu grup kan ada 10 sales girl. Saya titipkan, saya pulang Semarang. Masih nyandak saya ujian Pak. Yang penting hari itu saya sudah nutup 25 juta. Begitu sudah nutup 25 juta, jenengan pulang naik bis? Naik pulang bis. Oke. Ya, seperti itu. Akhirnya saya bisa ujian. Itu enggak 1 kali, 2 kali, sering Pak saya seperti itu. Ketika saya menghadapi ujian belum nutup. Akhirnya saya tetap dengan tekun saya mengikuti kuliah seperti itu. Akhirnya saya di tahun 87 Pak, saya sudah menyelesaikan sekolah, saya wisuda. Saya bekerja di sebuah perusahaan Tekmako. Iya. Sebagai? Saya sebagai administrasi gudang. Saya bekerja di Tekmako pada tahun 1989. 1989. Iya, oke. Saya di situ 2 tahun. Ada bukaan pabrik teknik tekstil terbesar namanya Apak Inti Korporat. Ngaran ya. Saya masuk di tahun 1990. Ya, waktu itu kecelakaan terjadi besar sekali ya Pak ya. Beruntun itu Pak. Ya. Itu karyawannya 16.000 Pak. Saya di situ sebagai tenaga power distribution. Menghitung tentang estimasi pemakaian bahan bakar. Saya ada di bagian general store Pak. Ya. Pertama masuknya di engineering. Terus ekonomi yang mlebunya engineering. Saya menghitung estimasinya Pak. Bahan bakarnya tadi lo ya. Kalau di engineeringnya kan alat-alat besar, seperti boiler, kompresor, seperti itu. Tapi di bagian menghitung estimasi pemakaian bahan bakar. Ekonomi. Terus. Saya bekerja di sana terakhir 2005. Berarti udah berapa tahun Pak? 15 tahun lebih ya Pak? Iya. Waktu itu Pak, saya terakhir mendapat gaji 3,5 juta. Ada banyak ya Pak? Iya, waktu itu loh. Mungkin kalau sekarang ini ya sudah hampir 10 juta Pak. Iya. Betul. Sekitar itu.
saya akhirnya itu mengundurkan diri karena waktu itu ada krisis moneter ya Pak, seperti Bank Bapindo menjadi Bank Mandiri. Masih ingat ya Pak ya? Seperti itu Pak. Mandiri kan ada exit macam itu. Saya melihat perusahaan ini kok kayak ini Pak. Goyang-goyang ya? Goyang-goyang. Nah, seperti naik kapal. Obatnya besar ya, obatnya besar sekali. Tapi masih bagus Pak. Jadi saya kalau setiap hari raya itu bisa menerima gaji sampai 9 juta Pak. Karena gajian 3 juta, THR 3 juta, tali AC 3 juta lebih. Berarti hampir 10 juta seneng Pak. Sorry. Itu jabatannya apa? Saya supervisor Pak. Supervisor gitu. Iya, jabatan saya. Apakah tidur gajinya? Betul Pak. BUMN ya. Terus lanjut. Setelah itu Pak, ada audit dari Jakarta untuk mendapatkan ISO 2016. ISO 2016 itu tentang standarisasi kerja. Bagaimana apakah itu korpora itu standarisasi kerja sudah tahun berapa itu? Tahun 1995. Ya. Oke. Maaf, untuk ISO 2012. Jadi untuk standar operasional kerjanya itu seperti apa? Sudah menggunakan sesuai standar apa belum? Untuk mendapatkan sertifikat itu, Pak. Oke. Semuanya audit semuanya. Setelah kita sudah melaksanakan audit, saya itu dipanggil oleh manajer saya. Terima kasih Bu Mujiati atas timnya, audit berjalan dengan baik. Ya Pak, saya minta kenang-kenangan ya Pak. Apa Bu Muji? Nanti kalau ada kurang-kurangan tenaga saya daftar nomor 1 Pak. Lah seperti itu. Kok malah minta di daftar nomor 1? Ya. Karena alasannya apa? Alasannya begini Pak. Rumah saya jauh Pak. Saya berangkat dari rumah jam 5 pagi. Maksudnya mau mengundurkan diri? Ya. Dari rumah jam 5 pagi sampai rumah jam 7 malam. Saya waktu itu masih punya anak kecil Pak, yang masih berumur 2 tahun. Karena saya hamil itu posisi sudah bekerja di Apak Inti Korporat. Anak saya yang kecil kan lahir 2001. Jadi saya masih kerja di sana. Tapi saya punya gini, ketika anak saya masuk TK, saya sudah pingin keluar. Karena ini calanan Pak. Karena anak saya yang perempuan tuh besarnya sama pembantu semua. Saya kepengen anak laki-laki saya tuh betul-betul asuhan dari ibu gitu loh Pak. Ya seperti itu. Simpulan perempuan berapa nih? 2. Berarti ini anak laki-laki ketiga? Iya ketiga. Ya seperti itu Pak. Akhirnya terlaksana Pak. Saya keluar, dapat pesangon yang banyak. Wah, mesti loh. Banyak Pak. Akhirnya saya bisa buat rumah, bisa beli mobil walaupun ya jelek lah Pak ya. Tahun 2005 Pak. Terus setelah itu Pak saya di rumah itu 2 tahun Pak. 2 tahun karena dari warga itu udah tahu kalau Bu Mujiati itu orangnya sibuk sana sini. Saya diajak sama Pak RT saya, Bu, ayo ini ada program dari pemerintah namanya PNPM Mandiri. PNPM Mandiri. Apa itu PNPM? Program Pemberdayaan PM Program Masyarakat Pemberdayaan Nasional. PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Ya. PNPM ya. Nah, tapi kingko dilatih selama 2 minggu ini kita dilatih di kelurahan pulangnya malam dari jam 6 sampai jam 10 malam ngantuk-ngantuk gitu Pak. Nanti untuk membentuk suatu organisasi namanya apa? Nah, ya. Terus sudah mateng bentuk satu kelompok kelurahan itu ada 13 orang yang dipilih untuk menjadi pengurus. Ini membentuk suatu badan usaha namanya BKM Bina Sejahtera. BKM itu apa? Badan Keswadayaan Masyarakat. Oke. Itu di dalamnya ada 3 komponen Pak. Yang satu
tentang perguliran keuangan untuk meminjamkan masyarakat yang mempunyai usaha tidak punya modal diberi modal. Ketiga yaitu bidang sosial berkelanjutan. Kamu tak kasih modal usaha tapi jangan mandek lanjut terus. Yang ketiga adalah kegiatan infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Bangun jalan, rumah, jalan-jalan yang rusak, pavingisasi. Berarti ini sebenarnya kayak bank begitu ya? Seperti itu Pak. Itu warna ya itu ya? Kita di bawah naungan PU. PU. Ya, yang memberikan PU kan infrastruktur. Iya, nah, tapi kalau yang tadi? Enggak, itu semuanya dari PU Pak. Iya. Oke. Kita apa itu? Bergulir. Ya. Waktu itu hanya 10 juta, 14 juta. Ibu sebagai apa di situ? Saya waktu itu hanya sebagai tenaga sosial Pak, tapi saya sekarang sudah sebagai manajer unit. Sekarang? Ya. Masih di BKM itu? Masih Pak, sebagai unit pengelola keuangan. Ya. Terus kok isanya berani nanggone? Lah seperti ini Pak, sebelum saya mengelola Pak. Iya. Di dalamnya itu kan ada kegiatan sosial Pak. Ini ada modal 15 juta. Kira-kira mau masak apa, mau buat apa, mau buka salon, bengkel, masak apa, enaknya apa ya? Coba Bu Muji membentuk 5 kelompok. Wah, aku mau buat tahu bakso, mau ada yang pengen buat lumpia, ada yang pengen buat mingkong. Kalau Bu Muji apa? Kalau saya kok condong pengen buat bandeng presto. Awalnya itu tahun berapa itu? Itu di tahun 2011. Oh, berarti wis dawa ini ceritanya dari dulu ya. Iya. 2011. Saya kan mulai bangkit kan 2013. Oke. 2011 jenengan bikin. Bikin Pak. Bikin tuh 5 kilo Pak. 5 kilo tuh yang masak ada 5 orang. Ono sing ngersii, ada yang masak, ada yang masarkan lah. Pertama saya pasarkan itu ya saya tawarkan ke tetangga-tangga. Misalkan bapak tangga saya, Pak beli dong Pak bandeng, beli dong. Besok lagi sudah habis. Ketika itu sudah agak down. Kenapa? Downnya gini. Aduh Bu, kemarin tuh bandengnya masih, masa tiap hari suruh beli bandeng terus. Ini apa harus arah kemana ini seperti itu ya? Iya. Itu Bu di kulkas masih ada 2 ekor. Wah ini saya harus pandai caranya marketing, memasarkan di mana. Akhirnya saya berani langsung ke pasar Pak, ke warung-warung itu. Saya titipkan ke warung-warung. Warung di pasar? Pasar ya. Pasar pundi? Pasar Kremping yang Purwoyoso namanya. Pasar Jerakah juga ada. Iya. Pasar tradisional Pak. Yang buntelnya waktu itu masih dibuntel koran. Iya. Ditata itu dengan apa itu daun bambu. Dikasih nampan. Jadi betul-betul masih manual Pak. Harganya aja masih 5.000, 6.000. Sekarang kita sulap Pak, satunya sudah menjadi 25.000. Jadi awalnya itu cuma 5.000 harganya ya. Sekarang sudah 25. Akhirnya dengan adanya bertambah ilmu, bertambah teman, kita sudah mulai digiring ke pemerintahan dan dikenalkan dengan Dinas UMKM Kota Semarang. Dari awalnya kita mulai diajak pameran ke Simpang 5. Pameran itu tahun berapa mulai pertama kali? Pameran 2013 itu? Belum, di tahun 2012 awal. Ibu mau pameran nggak di Simpang 5? Tapi kemasannya jangan seperti ini, harus bagus. Pak, yang bagus Pak, ini pemerintah tuh menyediakan desain gratis, apa gratis. Pada saya waktu itu nggak punya modal Pak. Pesangon saya sudah tinggal menipis ya seperti itu. Kalau mau pesen dos satu ini sudah 2.500. Gitu. Tapi kalau pesen 3.000, 5.000 harganya cuma 700. Wah milih mana? Akhirnya saya nekat Pak, pesen banyak 3.000. Kalau kali 700 kan sudah 2.100.000. Suami saya bertanya gini, Bu, mau dijual mana? Pesen dos gitu banyaknya. Seperti itu ya.
Karena saya bisanya menjual hanya pameran. Kalau nggak ada pameran nggak jual. Akhirnya saya mulai jual di oleh-oleh Wingko Pak Mul. Di mana itu? Belakang Hotel Pandanaran. Belakang. Siapa yang tidak kenal dengan Wingko Pak Mul? Semuanya. Belakang Hotel Pandanaran. Saya sudah dijanji dengan yang punya Wingko, Bu, oleh-oleh saya di sini belakang hotel. Yang beli kebanyakan mayoritas bukan dari kota Semarang, tamu hotel semua. Jangan sampai beli oleh-oleh di sini, beli bandeng ibu, bandengnya bau, dibawa ke Kalimantan. Wah, siapa? Oh iya, saya jamin. Sehari Pak bisa 10 dus, 20 dus, berjalan 1 tahun. Tahun berapa? Tahun 2012. Oh, masih 2012, ya. Saya senengnya ndak karuan. Ada dapat ini lagi, dapat ini, mulai berkembang Pak. Tahu-tahu Pak, saya ditelepon dengan yang punya Wingko. Di situ bandeng kan tidak hanya saya aja Pak, banyak sekali. Bu, saya baru dapat telepon dari Kalimantan. Bandeng yang dijual ini kok baunya nggak enak. Rusak. Waduh, bandeng mana Bu? Saya tukar, uang saya kembalikan. Di situ merek kok enggak sebutkan, di situ kan banyak. Merek Karisma. Wah, saya sehari tidak bisa tidur, seminggu tidak bisa. Apa itu dibalik semua itu? Saya pikiran sudah negatif Pak. Negatif. Wah, ki mesti ono sing rak seneng mbek aku. Ternyata enggak boleh pikiran. Ternyata Pak, saya ngomong dengan senior sini. Terakhir beli bandeng di mana? Terakhir saya beli bandeng di Pasar Kobong, tapi harganya murah dan itu sudah dibelek. Jangan sekali-sekali beli harga murah dan sudah dibelek. Dibelek itu apa? Dibelek itu sudah dibersihkan dalamnya supaya baunya hilang. Padahal sajane wis wingi. Nah, seperti itu Pak. Jadi dari situlah saya dapat pengalaman. Jadi pertama saya dicambuk Pak. Pengalaman piye seperti itu Pak. Mulai dari pengalaman itu akhirnya saya sangat berhati-hati sekali dalam pemilihan ikan bandeng dan pembelian, tidak mau terkecoh dengan harga yang murah. Betul-betul fresh sekali. Tapi setelah peristiwa itu masih diterima oleh Pandanaran? Oh masih Pak, karena saya berjanji kalau menemukan brand rusak, saya berani mengganti produk 3 kali lipat. Yang tadi dengan ganti yang tadi? Saya kembalikan uangnya. Mantap. Untung hanya beli 2 ekor saja. Ini dari awal memang komitmen ya. Seperti itu Pak saya. Jadi tidak mau merugikan konsumen. Oke, waktu kita hampir habis. Saya ingin shortcutnya. Meledaknya mulai kapan? Saya meledaknya mulai tahun 2016-17. Oke, gimana itu? Kejadiannya gimana? Meledaknya 2016-17. Ya, saya waktu itu Pak tidak tahu lagi. Pertama saya masuk di oleh-oleh Kampung Semarang yang dekat rel kereta api itu, satu hari saya ditantang harus kirim bandeng 500 ekor. Wih. Ya, seperti itu Pak. Yang nantang? Yang punya itu? Iya. Bisa kirim 500 ekor enggak? Bisa. Jadi tiap hari. Jadi ini harus ternyata usaha ini harus betul-betul kuat di modal. Karena itu 500 kan nggak dibayar uang dulu Pak. Ada modalnya waktu itu. Saya punya modal. Mantap. Wah, orang masalah ya. Tapi tenaganya ada kesulitan nggak sih? Saya tidak ada kesulitan. Tenaga ada ya. Dan saudara-saudara sendiri dari kampung, bantu ya. dari tetangga. Pertama Mbak Asih itu juga tenaga. Halo Mbak Asih. Dia melambaikan tangan ya. Oh gitu ya. Itu mulai meledak ya. 2016. Terus ada pandemi, gimana pandemi? Saya pandemi kemarin agak prihatin Pak, tapi tidak hanya saja, memang semuanya begitu kan. Ya, tapi untuk membayar gaji karyawan dan untuk kebutuhan sehari-hari itu bisa tercover. Jadi sampai nggak sampai terlantar karena apa Pak? Dari pemerintah juga membantu saya. Waktu itu ada bantuan dari untuk kota Boyolali, itu dari dinas karantina ikan, itu pesen bandeng saya itu 500 dus. Wah, lewat saya. Pas pandemi itu Ibu ya? Pas pandemi. Tapi dengan harga tidak harga seperti Bu Muji jual. Tapi harganya kita juga sosial.
Walah. Sosial tuh misalkan ibu biasa jual 1 dus 40-50, berani enggak jual 30? Lah saya hidup gini nggak untung nggak apa-apa, tapi saya bisa bayar karyawan seperti itu. Jadi menyelamatkan karyawan daripada karyawan itu nganggur. Ya saya hidup jual ini aja Pak, kemasan. Kalau kemasan itu sudah nggak bisa ditawar Pak. Nah seperti itu. Bu, waktu pandemi itu sebelum pandemi datang karyawan berapa? Saya sih pandemi mau tidak tuh antara 4 sampai 6 orang. Oh. Dan itu kalau dengan saya pun juga termasuk karyawan, suami karyawan jadi 8 orang. Oh, 8 orang gitu. Nah, 8 orang ini nek jenengan kalau suami anggap saja enggak ya. Tetapi paling enggak 6 orang ini kan bayar terus semasa pandemi. Sampai saat ini saya itu bayar karyawan dengan gaji borong, Pak. Oh, artinya berarti sesuai pekerjaan kan? Iya, sesuai. Misalkan kalau rame ya gajinya bisa sampai di atas UMR. Yes. Seperti itu. Gaji borong semua. Wow, luar biasa Pak Ganda. Dahsyat ya, tapi saking asiknya kita mendengarkan beliau waktu tidak terasa sudah selalu penghujung. Selalu. Pokoknya kalau keren-keren gini selalu begitu ya. Kehabisan waktu pasti ya. Ibu, tapi kita ingin mendengarkan apa sih mimpinya ke depan Pak untuk Bandeng Karisma ini. Terkait karisma. Saya mempunyai mimpi Bandeng saya bisa terkenal seluruh dunia. Amin. Dan saya mempunyai toko sendiri. Amin. Ya. Amin. Juga mempunyai karyawan yang bisa menampung tenaga kerja yang saat ini betul-betul masih banyak pengangguran. Amin. Seperti itu. Sangat mulia ya. Sangat mulia. Jadi karyawan banyak pengangguran. Kalau saya sukses, pengangguran pasti berkurang. Ya, biar pada kerja di tempat saya. Yes. Beredar di seluruh dunia. Dahsyat nih, mimpi yang besar, mimpi keren ya. Iya. Dan salah satunya punya toko sendiri. Sip. Sekali. Luar biasa. Bu Muji, terima kasih sekali, inspirasi yang luar biasa dengan Bandeng Karisma yang luar biasa mainannya. Terima kasih. Tapi sebelum kita akhiri, tolong dong kasih tips buat sobat kendel pemirsa semua. Silakan Bu. Terima kasih kepada sobat kendel yang sudah memberikan waktu buat saya, inspirasi saya, dan produk-produk saya yang sudah dinikmati. Kepada Pak Ganda. Iya Bu. Muji. Pak Jumala. Yang sebelah kanan ini sangat ganteng dan ini juga ganteng juga Pak, hebat-hebat semua ini ya. Ganteng hebat-hebat semua ini walaupun usianya itu masih di bawah semua, di bawah saya semua ini Pak. Masih di bawah semua. Tapi saya akui ya betul-betul hebat sekali. Pesan motivasi buat sobat kendel apa? Pesan motivasi ya. Selalu semangat dalam mengkorek orang-orang yang betul-betul semangat dalam usaha, terutama UMKM yang ada di Kota Semarang ini. Luar biasa. Sobat kendel yang bisa kita share inspirasi yang keren dari Bandeng yang keren ya, Karisma Duri Lunak, salah satu ikon Bandeng Kota Semarang. Jangan lupa like, share, komen supaya lebih bermanfaat buat banyak orang, dan subscribe ya di Cah Kendel Podcast. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Iwak hiu daging kandel. See you Cah Kendel.